hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul beribadah di tempat ini. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, yang terbaik kita mau berikan untuk Tuhan. Kita berikan waktu serta kesempatan Bapak Ibu untuk secara pribadi bersaat teduh di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, yang terbaik mau kita beri untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur Tuhan. Setia Tuhan, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan saat-saat kami susah sekalipun Engkau menjadi penolong yang setia. Kau setia, bersama
kami, maka kami berani untuk berjalan. Kami berani untuk mengambil tindakan. Kami berani untuk melangkah dengan iman, bukan dengan kekuatan kami. Dan hari ini pun Tuhan, kami mau memuji dan mengucap syukur dengan iman kami. Setiap kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata iman dan pengharapan kami kepadamu. Biarlah Kau berkenan atas pujian kami, dan Kau bersemayam atas pujian kami. Jangan yang mawar kami yang hadir beribadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengawal setiap kami. Kami diberkati di sepanjang ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya balik kata kami. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu. Tetap tersenyum dan tetap semangat ya. Walaupun hari ini tanggal kue. Tapi biarlah sukacita kita tidak tergantikan, karena Tuhan beserta. Allah sanggup. Apa yang kita pernah terima oleh mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
pasti sediakan. Yang percaya katakan amin. Sebab itu gandol Gusti. Saged nggih Bapak Ibu? Nggih, monggo memuji Tuhan gandol Gusti. Hatiku ayam tenteram
memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa ada hari ini. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan dalam segala perkara. Dan mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya yang akan menguatkan dan yang akan mengajar kepada kita. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai dan
Tuhan, terima kasih. Begitu banyak kebaikan yang kami peroleh dari Engkau Tuhan. Dalam segala musim, dalam segala keadaan, Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami, agar kami boleh melihat bahwa Engkau adalah nyata buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar rasa syukur kami di pagi hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang Bapa, kami mau mendengarkan suara gembala kami yang baik. Domba yang baik akan mengejar dan mencari suara gembalanya, karena itulah yang mendatangkan kehidupan dan mendatangkan kelimpahan. Perdengarkanlah suara-Mu pagi ini Tuhan, dan biarlah kami dengan rendah hati kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang bersabda, yang menyampaikan berkat firman-Mu pagi ini Tuhan. Dan kami umat-Mu, kami siap menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap katakan amin. Silakan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini untuk mengakhiri bulan Februari, ya, memberikan judul ini yang saya pikirkan selama 1 minggu, ya, resep jitu madesu. Ya, apa itu madesu? Resep jitu masa depan suram. Jadi rahasia sukses untuk kehancuran. Ya, kenapa saya memilih judul ini, saudaraku? Ada satu hal yang saya renungkan demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, orang kalau punya banyak uang, ngomong apa saja itu dianggap benar. Kira-kira banyak kebenarannya enggak dalam kenyataan kehidupan kita? Kalau orang kaya, kalau orang punya banyak uang, ngomong apa saja, sembarangan saja sudah dianggap benar, manggut-manggut diikuti. Ya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang nggak punya uang, ya, mau ngomong benar sekalipun bahwa itu firman Tuhan, ya, tetap aja dianggap salah. Kira-kira hal ini ada kebenarannya enggak dalam kehidupan nyata kita? Ya, kira-kira Pak Victor punya pengalaman enggak? Tergantung apa? Oh, tergantung lagi. Tergantung orangnya. Tergantung orang. Hati-hati. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib itu. Oke, Bapak Ibu. Tapi ada banyak yang saya renungkan ini mengandung kebenaran, bukan suatu kebenaran, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau orang punya banyak, kalau orang kaya mau ngomong aja, mau nasihatin siapapun, kemungkinan besar diterima, walaupun nasihatnya itu salah. Tapi kalau orang nggak punya uang, orang kismin, ya, mau ngomong benar sekalipun, mau itu nasihat yang bijak sekalipun, ketika kita dikasih tahu, belum tentu kita menganggap itu suatu kebenaran. Nanti dulu, ya, seperti tadi ya, tergantung ya. Nah, sudah yang dikasih Tuhan, ngajak orang benar itu lebih susah daripada ngajak orang nggak benar. Kira-kira benar apa enggak? Ya, ngajak orang benar itu lebih berat, lebih susah, lebih sulit dibandingkan dengan ngajak orang nggak benar. Ya, misalnya gini, jangan begitulah, stop lah, untuk usilin temanmu, jangan kepo-kepo amat lah.
Bisa saja dijawab apa? Kalau kita ngomong kayak gitu, mulut-mulut aku sendiri. Ya enggak ya? Kalau mau ketawa aja enggak? Ya jangan tanggung-tanggung. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya memberikan resep jitu menuju masa depan suram. Saya tidak akan mengajak untuk menuju kunci sukses untuk berhasil, karena ketika saya ngomong, saya ajak, saya kasih tahu bahwa rahasia untuk berhasil itu banyak orang menolaknya. Ya. Tapi ketika saya mau ngajak orang untuk udahlah, nggak usah hidup yang terlalu lurus-lurus saja, nggak usah hidup yang terlalu benar-benar, ya. Kadang benar, kadang salah, kadang benar, ya. Kadang baik, kadang jahat, gitu kan. Nah, itu banyak orang tidak banyak menyanggah, tapi diam-diam melakukannya. Loh iya, tanpa disengaja, tanpa disadari ada banyak orang melakukan hal yang jahat, ya, tanpa perlu perbantahan yang berarti. Tapi kalau diajak untuk berbuat baik, diajak untuk mengikut Tuhan, itu banyak orang punya banyak alasan dan banyak alasan, ya. Ketika kita ajak, kamu kalau mau hidupmu itu baik, hidupmu itu berhasil, pekerjaanmu berhasil, kamu harus begini. Itu susah, langsung dibantah, saudaraku. Tapi kalau udahlah, nggak usah dipikirin, serahkan saja sama Tuhan. Wah, cocok ini, serahkan saja sama Tuhan. Nggak ngapa-ngapain, ya. Berhasil. Kemarin saya telepon bapak saya, biarkan aib ini terbuka. Loh iya, daripada buka aib saudara, saya dimarah-marah, mending buka aib bapak saya aja. Bukan berarti saya mau menjelek-jelekan, tapi mau saya kasih tahu, ya, mama saya nggak bisa tidur, bapak ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa? Memikirkan atap rumahnya itu mau jatuh. Cagak-cagaknya itu mulai dimakan rayap dan mulai memakan rengnya. Jadi nunggu jatuhnya saja. Mama saya khawatir sebagai seorang istri, takut kalau rumahnya roboh. Semiskin itukah orang tua saya? Ya memang orang tua saya memang nggak punya, sudah punya dikasih Tuhan. Ya. Nah, mama saya ngejar bapak saya. Kenapa sih kamu ini gerak-gerak aja? Biasanya laki-laki itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa disuruh. Bener nggak, Mi? Iya, penuh benerin, ya. Ketika diperintah-perintah seorang laki-laki itu harga dirinya jatuh, ya kan? Langsung klinis ngalih. Wes nah. Nah, sudah yang dikasih Tuhan. Nah, pada kemarin saya telepon, mama saya panggil bapak saya langsung lama sekali dengan menerima telepon itu untuk bicara dengan saya. Ini ngomong diri karo anakmu. Ngopo sih ngomong karo anak bareng? Ngerepotin ae. Ngono kan biasanya wong tua ngono kan. Nah, sudah pian ya. Halo, Mbak. Piye kabare? Kan. Nah. Lah jare omahe arep ambruk. Ora sapa sing ngomong. Laki-laki ya, coba aja deh. Ora sapa sing ngomong. Lah mek dimakan rayap. Lah itu loh yang aku bilang, kan dimakan rayap terus-menerus kan sebentar lagi gentengnya ceblok. Lah percaya aja sama yang di atas. Percaya sama yang di atas ya waras ya. No masuk Bapak Ibu. No masuk. Percaya aja sama dia. Loh, itu kan sudah kelihatan. Reng wis dipangan rayap, sebentar lagi patah, ambrol. Lah kok jawabnya, ya serahkan saja sama yang di atas. Lu wong ketok moto lho, Rek. Kelihatan mata lho. Kok serahkan saja sama yang di atas? Priwe? Rupanya mulai masuk. Biasa, seneng padu karo bapakku. Aku liat telepon ngono kuwi. Seneng tukaran karo bapak. Wes,
Akhirnya telepon dikekne mama. Dijak ngomong-ngomongan guru rampung kok wis dikekne. Matur suwun, maksudnya apa? Kata matur suwun yang diulang-ulang. Apa, Mas? Wis tak lek ngomong. Matur suwun ya, Le. Matur suwun ya, Le. Wis tak lek ngomong. Maksudnya itu jawabannya. Cuma orang Jawa itu pintar merangkai kata tanpa ngomong secara jelas, tapi maksudnya cetha. Ya. Matur suwun tante, wis tak balik maksudnya itu. Ya. Nah, banyak orang ketika dikasih tahu hal yang benar itu menolak dan bahkan marah, tanpa terkecuali bapak saya. Istri saya gembira. Nah, aku baru tahu ternyata sumbernya itu dari situ, kamu kayak gitu itu ya. Oh, gembira dia, puas. Nyontoh siapa itu katanya ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, silakan saudara pakai boleh, saudara nggak pakai juga boleh, tapi diam-diam jangan-jangan memakainya. Resep jitu menuju kehancuran. Ya kan? Kalau saya ajak resep jitu menuju keberhasilan, pasti bantah. Alah, wong pendeta ini ora apa-apa ngajarin berhasil, kan? Pasti itu banyak ngomong yang seperti itu di belakang layar. Ya, kalau di depan saya ya diem, ya masa sih, buktinya di, kan? Ya, oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oke, saya kembalikan ke halaman pertama. Ini resep jitu ini ada 70 resep. Nanti Bapak Ibu kalau udah capek stop, gitu ya. Ada 70 masalahnya jitu. Kalau udah capek stop gitu ya. Ya Mas berarti ya. Stop Pak gitu kan. Wis jame, madang gitu kan. Ya. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita, orang fasik akan padam. Saudara, Amsal 24 ayat 20 mengatakan karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Kalau Bapak Ibu dikatakan penjahat pasti nolak. Saya bukan penjahat, tapi seringkali melakukan hal yang jahat. Itu sama dengan penjahat. Masih gak terima apa? Loh, saya bukan orang jahat. Saya mau tunjukkan orang jahat yang paling halus kelakuannya. Saudara lihat orang yang kasar, yang dunia premanisme di luar sana, bahasanya itu lebih santun dan sopan daripada orang yang tampaknya keren dan berpendidikan. Monggo Mas, ya, monggo Mas silakan, gitu kan. Tapi ketika orang penampilannya bagus, orang kantoran, melakukannya wis ngene, ya kan? Beda dengan yang preman di jalanan itu. Terima kasih. Tapi orang baik-baik yang dikatakan baik-baik bukan orang jahat itu nggak bisa ngomong terima kasih. Ya. Kita tahu melakukan hal yang baik. Contoh, ketika ada orang mau menyeberang jalan tidak berani, misalnya orang tua, kakek-kakek atau nenek-nenek yang mau menyeberang jalan, tapi ternyata lalu lalang mobil begitu ada, dan kita tahu bahwa berbuat baik itu menyenangkan Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, dan tahu-tahu orang itu ketabrak mobil. Kita jahat, kita jahat. Kan kita bisa menyeberangkan orang itu menyeberangkan jalan, tapi kita cuma diam aja lihat aja nanti, lihat aja bisa nggak nyebrang itu. Jahat loh. Tapi kita dibilang penjahat nggak mau. Nah, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Maksudnya apa? Orang jahat tidak punya masa depan dan tidak punya harapan. Itu maksudnya. Jadi penjahat itu tidak punya masa depan dan tidak punya harapan. Nah, sementara kalau saya ajak
menjadi orang baik, orang menolak, ya sudah, saya kasih, ayo kita jadi orang jahat aja. Jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung, ya. Ada yang dulu penjahat sekarang bertobat jadi hamba Tuhan. Ada dulu orang baik-baik jadi hamba Tuhan, malah sekarang jadi penjahat. Ya kan? Oh, masih kurang puas masa kecilnya, atau nakalnya belum tutup, atau belum puas, gitu kan? Makanya ketika tua-tua jadi nakal. Dulu ketika muda nggak nakal-nakal amat, tapi udah tua jadi nakal. Lebih baik nakal duluan daripada nakal belakangan. Kalau nakal belakangan itu susah banyak. Wah, kata Pak Nono, ayo kita nakal-nakalan. Oh, ya gak kayak gitu juga kali, ya kan? Nah, orang jahat tidak punya masa depan dan tidak punya harapan. Jadi ada resep jitus, ada 70 resep jitu ya, menuju masa depan suram, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Nah, seperti tadi saya ulang, orang kalau punya banyak uang, ngomong apa saja dianggap benar. Tapi kalau orang nggak punya uang, mau ngomong benar pun dianggap salah. Ya, nah ayatnya di sini saudara. Ya, Amsal 19 ayat 6. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, orang kaya, orang suka memberi. Setiap orang bersahabat dengan si dermawan ini, saudara. Nah, kira-kira kalau kita selalu memberi dan suka banyak memberi, orang suka enggak? Suka enggak? Suka banget. Wah, aku juga suka kalau diberi. Ya kan? Nah, banyak orang akan mengharapkan kemurahan seorang dermawan, dan setiap orang bersahabat dengan orang yang suka memberi. Maka Alkitab memberikan ya penegasan, gunakanlah uang atau mamon itu untuk bersahabat dengan dunia. Kalau mau menjalin persahabatan dengan dunia, saudara harus mengeluarkan uang. Tanpa uang saudara akan dicoblos, kampanye sudah selesai. Ya. Nah, saudaraku, gunakan alat tukar ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, karena apa? Banyak orang diberkati supaya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi gunakan mamon, gunakan uang untuk dapat memberkati orang lain. Tidak ada orang yang benci dengan yang namanya pemberian. Kalau nggak suka itu keterlaluan. Ya, kalau nggak suka itu atau memang ya itu untuk yang membutuhkan, saudaraku yang dikasih. Oke, sampai di situ tentang uang. Karena hari ini nggak bahas tentang uang, karena lagi nggak punya uang. Ya kan? Nah, resep jitu menuju masa depan suram. Resep jitu menuju kehancuran. Yang pertama, pilihlah teman yang suka memberontak. Pilihlah teman yang suka melawan. Ya, pilihlah teman yang suka ngeyelan. Saya jamin, saya garansi saudara akan ketularan, dan saudara juga akan menjadi seorang pemberontak, bahkan menjadi seorang pengkhianat. Kalau lingkungan saudara adalah seorang pemberontak, suka melawan, ngeyelan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan dan ada teman yang mendatangkan keberuntungan. Tinggal saudara memilih yang mana. Ya, kalau resep untuk diberkati Tuhan, pilih teman yang mendatangkan keberuntungan. Tapi itu banyak orang tidak suka. Kenapa? Wah, repot, harus mengubah perilaku. Tapi kalau memilih teman untuk mendatangkan kecelakaan, malapetaka dan kehancuran itu gampang. Tidak perlu mengubah perilaku, teruskan saja, terus ganjel toh, gitu kan?
Oh mau katanya. Ya ganjel tau. Itu bunyi audio yang ada di Facebook ya. Ganjel tau, terus lagi oleh ya mundur itu. Ganjel tau. Oh, sudah bablas masuk jurang. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada banyak saudara itu bukan kayak saudara, tapi kayak musuh. Tapi ada orang yang bukan saudara kandung, tapi dia perhatian banget. Oh, dia welcome. Tapi saudara kandung, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya ampun. Oh, itu minta ampun. Bahkan orang yang tidak dikenal itu brabru. Apa sih brabru itu? Nyanyong. Loh, orang yang bukan saudara malah kalah saudara. Orang yang jadi saudara malah kayak musuh. Ada enggak yang seperti itu? Oh, di sini enggak ada. Di situ ya udahnya ya. Di situ ya. Oke. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang bebal tahu? Orang bebal? Orang bebal itu pintar. Orang bebal itu maha tahu. Orang bebal itu cerdas, tapi nggak pernah dilakukan. Siapa bilang orang bebal bodoh? Orang bebal itu pintar, tapi tidak pernah dilakukan. Bebal aja terus. Nabal orangnya, bebal kelakuannya. Suami siapa itu? Ada yang tahu? Abigail, yang akhirnya menjadi istrinya Daud aja dapat janda cantik ya, tapi takut akan Tuhan ya. Tolonglah Mas Daud, Pak Daud, tolong ampuni suamiku. Memang Nabal orangnya tapi bebal. Loh, pengakuan seorang istri, ya kan apa? Daud mau mampir lewat wilayahnya Nabal, ya Daud izin, nggak diizinin saudaraku. Tapi istrinya dengan rendah hati delosor, Mas Daud, tolong ampuni suamiku yang bebal itu, gitu kan? Ada nggak pasangan yang meminta maaf untuk pasangannya? Atau takut, gengsi? Siapa bilang suamiku bebal? Siapa bilang istriku bebal? Dia sangat baik. Dibela kok, marah kok. Kenapa? Loh, nanti gini, salah dewe mele, gitu kan? Salah dewe mele, rasa no, gitu kan? Nah, enak kan kalau ngomong tentang hal yang jelek-jelek. Kan kalau bayang jelek-jelek itu gak usah mikir dodo, saudara. Tapi kalau ngajak sesuatu hal yang benar dan baik itu mikirnya kenceng. Jangan-jangan kok nyinggung orang. Ya kan? Oke, saya lanjutkan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, keberhasilan seseorang ditentukan dengan siapa dia bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang bijak, kita ketularan bijak. Kita bergaul dengan orang yang lemot, kita lama-lama menjadi lemot. Ketika kita bergaul ya dengan orang yang kaya, kita kecipratan kayanya. Kayak apa dulu? Dulu ya paling tidak kita melihat cara dia kerja. Paling tidak kita melihat cara dia ngatur keuangan. Paling tidak kita bisa melihat cara dia memperlakukan pasangannya. Terus paling tidak kita bisa melihat cara dia memperlakukan anak-anaknya. Paling tidak kita bisa melihat cara dia memperlakukan pembantunya. Duh, pantes berhasil dia. Kagum.
salut aku. Nah, ketularan kaya, ya kan? Kita lama-lama niru dia. Tapi kalau kita mengambil patron atau patron terserah lah ya, mitra yang berlawan dari yang kaya menjadi orang yang sangat kekurangan. Kita lihat, enak ya, isu-isu cangkruk, enak ya, isu-isu ngopi, ngopi, ya. Yang lain sudah berangkat pagi kerja ke sawah, yang lain berangkat pagi kerja ke pasar, yang lain berangkat kerja ke kantor. Wah, cangkruk nang gene warung, ya. Enak ya, wah lebih yang dipilih yang mana? Kira-kira yang kedua atau yang pertama kebanyakan? Hah? Ya yang jelas nomor 2. Saya Pak ya. Sudah selesai. Oke, terus yang pertama, pilihlah teman seorang pemberontak. Yang kedua, jadilah orang sombong. Ya kan? Ngajak orang rendah hati itu berat. Ngajak orang rendah adab asor itu susah. Pasti yang ditutup. Lah kamu aja gak rendah hati kok ngajak orang rendah hati loh. Pasti dibalikkan, dipasang cermin sudah yang dikasih Tuhan. Ya. Tapi kalau ngajak orang sombong, wah kita lihat nanti. Jangan kalah dengan dia. Ya. Jangan kalah dengan dia, kan? Saya kemarin nonton itu video ya kan. Aku mau pamer kipas ke tetangga itu. Sudah bawa kipas baru sudah yang dikasih Tuhan. Ternyata di garasi tetangga yang baru itu ada mobil baru. Mikir dia mau pamer kipas, cuma kipas bandingkan dengan mobil baru. Mundur pelan-pelan sudah nggak jadi nih. Ya. Wah, aku pikir mau pamer kipas, ternyata dia sudah pamer mobil sudah. Kalau diajak sombong, gampang sudah. Kecongkaan mendahului kehancuran. Jadi dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau pengen cepet jatuh, pengen cepet hancur, ya sombong aja terus, ya ponggah aja terus, ya congkak aja terus, tinggi aja terus, ya kan? Ya, kan enak lah khotbah. Yang ini mikir enteng gitu, ya. Gak usah diatur-atur lah. Wes sakarep-karep terus, ya kan? Resep jitu menuju kehancuran. Sombong aja terus. Ya. Yang ketiga, Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Orang fasik itu apa? Penjahat yang di permulaan tadi, orang jahat. Tetapi doa orang benar didengarnya. Prinsip Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ya. Tuhan menjauh dari orang jahat. Tadi penjahat tidak punya masa depan dan harapan. Ayat ini mengatakan Tuhan itu jauh daripada orang jahat, orang fasik. Tuhan itu menjauh daripada orang jahat. Jadi mau doa 10 kali, 50 kali, ya, tapi kalau tetap jahat, jangan harap Tuhan dekat, ya kan? Tetapi ia selalu menjawab doa orang baik. Mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat, pilihan. Ya kalau mau hancur terus saja dan jahat, terus saja. Mau doa pakai toa, ya kan? Halo Tuhan, kan? Halo Tuhan, kan? Tuhan, tolonglah, please sekali ini saja. Besok juga doanya sama, please sekali ini aja. Ditolong sekali, 2 kali, 3 kali, nggak tahu terima kasih. Itu orang jahat. Orang jahat menuju kehancuran, saudaraku. Tuhan tidak pernah menjawab doa orang jahat.
kecuali penjahat itu bertobat. Ingat dua penjahat penyamun yang ada di kanan kiri ketika Yesus disalib di Bukit Kalvari. Bukankah mereka berdua itu penjahat, orang jahat, suka membunuh? Bukan suka membunuh lagi, memang pembunuh kerjaannya. Apa namanya itu Pak? Pembunuh bayaran. Yang satu berkata demikian. Ingat ya, engko lek awakmu wis bahasa apa iki? Ingat ya, engko lek awakmu wis teko nang kerajaanmu ya, jadi raja, ingat aku ya. Yang satu. Yang satunya mbantah. Nyelamet nyawai dhewe ora teyek arep jalu tulung. Yang rendah hati yang mana? Yang sombong yang mana? Mana? Nyelamet nyawai dhewe gak teyek jaluki tulung, boro-boro. Coba turun. Coba turun. Mau tak katakan lho, malah guyon. Yang satu, Tuhan, ingat aku. Cuma bilang kayak gitu. Tanda pertobatan itu simple. Ya, Tuhan, ini aku orang berdosa, ini aku orang jahat, ingat aku yo. Yesus jawabnya apa? Jawab yang di sini apa jawab yang di sini? Yang di sini kan? Yoli, pakai bahasa kita. Yoli, tenang wae. Dino iki, Miki ya, Bu ya. Miki, ya. Siki. Oh, aduh kurang belajar. Ya, Siki ya. Kowe wis nang Firdaus karo aku karo nyong. Sing nang kene. Hah? Sing teman itu ngomong bener gak sih? Sing siji ngece. Ya. Tapi yang satu gak bisa ngomong meneh aku, saking senengnya, saking bunga itu. Lah kita mau yang orang yang penjahat yang di sini atau yang penjahat yang di sini terus aja jahat. Ya, saya pastikan hancur, guys. Ya, jahat aja terus. Ya, doa orang jahat tidak pernah dijawab Tuhan. Ada amin? Gak seneng ya koyo ya. Gak seneng ya. Loh, Alkitab yang ngomong loh, saya cuma membacakan ulang. Ya. Tuhan itu jauh daripada orang fasik atau orang jahat yang tak pernah bertobat, tetapi doa orang benar didengarnya, bukan hanya didengar, diijabani. Nah, diijabani itu dikabulkan, diloloskan atau diluluskan. Apa? Senang ngomongnya dikabulkan, ya. Mau dikabulkan apa ditolak? Jadilah orang gak enak jadi orang baik, jahat aja terus, ya. Jahat aja terus. Nah, selanjutnya, ya, tambah jahat aja terus, kan? Pasti hancur, guys. Tambah jahat aja terus. Nah, Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, ini ibarat susu sebelanga dibalas dengan orun, sing bener sing di air susu dibalas dengan air tuba. Nah waktu itu Melinda ya yang ada di Surabaya itu, ya
gara-gara susu rusak semua anggota DPR. Untuk perawatan sih korupsinya ya. Mau ngomong apa mau? Fokus. Tak balerin ya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, ya, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadi kalau ada orang baik, kita membalasnya dengan kejahatan, rumah kita atau kehidupan kita dipenuhi dengan kutuk. Jadi kalau kita ya pengen hidupnya terkutuk, ya kan, tambah jahat aja. Orang sudah baik, malah dijahatin, ya kan? Orang itu sudah baik sama kita nggak bisa membalas kebaikan, yang malah kita balas dengan kejahatan. Nila setitik merusak susu sebelah. Itu yang betul ya Bu ya? Ya, nila setitik merusak susu sebelah. Sama dengan ya telur 9 baik dikocok dengan telur 1 busuk, diaduk. Siapa yang mau makan? Padahal yang busuk kan cuma 1. Merusak 9 telur yang baik. Kira-kira ada yang eman lu. Wah, lihat tuh larang-larang lo kondok, ya kan? Tapi dicampuri telur busuk, saudara. Nggak ada yang mau. Nah, jika orang melakukan yang jahat terhadap orang yang berbuat baik kepadanya, ia akan menghadapi banyak kesulitan pada sisa hidup. Perhatikan Bapak Ibu, pembalasan Tuhan itu kadang tidak terlihat, ya. Perhatikan baik-baik ini. Banyak kesulitan pada sisa hidupnya. Jadi terkadang hukuman itu tidak serta-merta, tidak langsung, tapi terjadi pada sisa hidupnya. Nah, kalau misalnya kita melakukan dosa hari ini langsung Tuhan hukum, push up, kan? Banyak orang ya kaget, banyak orang langsung bertobat. Kira-kira banyak orang langsung bertobat nggak kalau dikasih syariat yang seperti ini? Kita baru berbuat jahat, kamu Tuhan hukum, ya upah dosa ialah maut, mati. Kira-kira apa yang terjadi? Habis, nggak ada yang baik sekalipun. Melakukan dosa sedikit pun, mati. Dosa sedikit, mati. Nggak ada yang selamat. Tapi karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, Tuhan mengulur-ulur waktu. Kapan yo Lea mungkin bertobat? Kapan yo bertobat? Masa nunggu tak cites? Ya, pernah nggak mendengar kalau kesah seorang ibu, ya kan? Ketika anaknya itu nilas titik mengkamiri susu sebelanga tadi, merusak susu sebelanga. Cilik tak gede-gede nih tak kayak makan, ya sampai bengi tak awan lagi bengi, ya kan? Apa meneh? Biasanya lek ngomong gimana? Awan lagi bengi tak awan, terus jongkir balik. Kerja sampai jongkir balik apa ya bisa? Ya kan? Kue anakku gini dan awakmu wis gede sukses kok malah jahat. Yo lek keting ngono kowe mbayar tas metune tak cites. Pernah dengar yang seperti itu? Loh ya ada. Saking apa? Kuciwa. Orang tua yang kuciwa dengan anaknya. Ya ampun Lele, aku berangkat isu, balik isu. Lah kok awakmu mek gur lontang landung. Lontang ngerti gak? Lek landung? Aku juga ngerti. Oke ya, jika orang melakukan yang jahat
jahat terhadap orang yang berbuat baik kepadanya, ia akan menghadapi banyak kesulitan pada sisa hidupnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada banyak orang melihat fakta-fakta kehidupan di akhir-akhir hayat seseorang. Orang itu susah matinya, tapi dugaannya, wah pasti dia punya cekelan. Dia gak cekelan yo, piye toh? Pasti dia punya cekelan. Coba Pak Nono didoakan, bengkan apa? Ya tak mudah. Loh, memangnya aku malaikat pencabut nyawa? Saya tunggu ojo disir, ben bertobat disir. Kan ada yang kayak gitu. Wah ini orang kok susah matinya, kira-kira awake dileboni apa sih? Banyak orang yang menduga-duga seperti itu, ya. Tapi memang belum waktunya. Kalau Tuhan mau, gak usah menunggu lama, ya cepat aja. Nah, oke. Terus yang keberapa? 7. Berarti selesai kan? Selesai aja ya. Ya. Masih banyak kan ya? Ya kalau sudah 70 kurang cici berarti ya. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Siapa yang percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur? Amin. Saya kemarin mendengar podcast seorang dokter Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya nonton sebuah video, saya kasih tahu hasil tontonan saya itu. Jadi begini, mana ya? Sebentar. Hasilnya sudah saya kasih kesimpulan Bapak Ibu. Nah. Senyum 20 kali. Senyum 20 kali per hari. Senyum 20 kali per hari. Jadi sering-sering senyum per hari itu sampai 20 kali. Ya. Terus persenyuman itu 20 detik. Tik 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 tik. Ya. Nah, hasilnya apa? Garing. Hasilnya kolesterol turun ya, hipertensi turun, gula darah turun ya. Kenapa? Emangnya gue pikirin ya mau naik ya kan? Gue pikirin senyum ya. Kenapa? Ketika saudara tersenyum itu otot-otot di wajah saudara itu mengencang. Tapi kalau saudara tidak bisa senyum, otot-otot yang ada di muka saudara itu akan mengkeret. Ya, maka di sini hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang sampai menusuk tulang, Bapak Ibu. Kalau sedih tiap hari, gak move-on, ya kan? Ditinggal pacarnya, kan? Ada aku ditinggal, boleh meneh, haleluya, ganti yang baru kalau aku lo ya, jangan ditiru. Yang baru sudah datang, itu haleluya, tetap mengucap syukur ya. Hari orang berkesusahan itu buruk semuanya. Kalau orang sedang sedih aja nggak bisa move on, semua hari itu jelek, nggak ada yang bisa menggembirakan. Kira-kira benar nggak ya? Kayak kamu misalnya lagi pas kemarin putus itu loh, ditinggal, dikhianati itu loh, setiap hari kalau hari yang menyenangkan itu gak ada, benar? Gak pernah putus. Jadi sama yang mana? Oh itu yang pertama, dan yang gak berani, dan yang terakhir. Iya kan? Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Pak Gita kemarin ayatnya andalan apa? Orang benar makan sekenyang-kenyangnya. Haleluya. Itu karena bergembira ya, hati senang walaupun
Ya, guyon akhirnya. Lanjut. Satu lagi apa terus? Hah? Apa ya? Lihat judulnya. Lihat judulnya. Ya, kalau mau hancur melawan aja terus, bantah aja terus. Ya. Stop. Guyon. Ya nggak apa-apa. Ya. Gak dilanjut juga nggak apa-apa. Saya juga udah capek. Loh, emangnya ngomong terus gak keluar energi tak? Gak bahaya tadi ngoceh terus. Bahaya ngoceh terus tanpa ada masukan. Keluar terus kan? Gak ada masukan kan bahaya. Bener gak Pak Stan? Keluar terus. Jebol ya maksudnya. Oke. Amsal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Apa maksud firman ini Bapak Ibu? Itu sudah ada di renungan hari-hari yang telah lalu ya. Hari-hari telah berlalu ya. Hidup ini penuh dengan rintangan sedang ya. Siapa memperhatikan firman? Nah maksudnya Allah memberkati orang yang taat kepadanya. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Allah memberkati orang yang taat kepadanya. Taat kepadanya kalau taat kepada firman. Taat kepada Tuhan tapi melawan firman, nonsen, hancur semuanya sudah. Berbahagialah orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan diri itu ya apa sing kata firman Tuhan, wes manut dalane Gusti. Gandol Gusti ya. Gandol apa gandoli? Gandol Gusti ya. Kalau gandol itu wes pokoknya manut penak-penak. Manut tau penak-penak. Tapi lek gak manut gandol Gusti. Kene lho, beneran? Gandol Gusti ya. Aduh, jarine gandul Gusti, tapi kok ngeyelan, ya kan? Terus ngeyel, saya jamin garansi hancur, ya kan? Oke, karena Allah memberkati orang yang taat kepadanya, berbahagia orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa? Kalau melawan Tuhan kan mengandalkan manusia. Alah Tuhan aku ndonga ora dijawab-jawab. Mending aku njaluk tulung kancaku. Aku ndonga karo dhewe aku dijawab iki. Utang ae. Piro? Piro? 1000. Oh, gampang. Nah, Tuhan, aku butuh uang 1000. Menang ah. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau sudah mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, dia sudah jauh daripada Tuhan. Ya, terus saja lawan. Gak benar Tuhan. Ya, aku sudah melakukan semuanya. Ingat omongan Petrus. Semua aku tinggalkan, ya? Aku sudah mengikut Engkau. Apa yang aku dapatkan? Loh, Petrus loh yang ngomong kayak gitu. Tuhan, aku sudah taat sama kamu. Kenapa? Apa yang aku dapatkan? Nah, dikit-dikit Yohanes dan Yakobus, ya, mamae pakai jalur orang dalam, yang deketin Tuhan. Tuhan, itu anakku tuh, anakku. Taruh di sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, cocok. Apa itu artinya? Ya, kalau engkau nanti datang sebagai raja, biarlah anak-anakku ini. Oh, yang satu di sebelah kanan, yang satu sebelah kanan itu panglima, satu sebelah kiri itu yang bagian keuangan semuanya. Waduh, lah kok enak.
Ya, ini loh Tuhan, ada sedikit. Tolong diterima. Kebiasaan siapa itu? Tolong, ini ada sedikit Tuhan, tolong diterima. Loloskan ya Tuhan, ya. Bukankah kebiasaan orang dunia, kebiasaan sekali atau kebiasaan kita seperti itu? Tuhan, loloskan ya. Ini sudah ada sedikit ya. Oh enggak, ngasih sedikit aja minta diloloskan re. Aduh, jangan. Mending ngasih banyak. Tuhan, ini banyak banget. Lolos. Ini ada sedikit Tuhan, tolong diloloskan, jawab ya. Amplop. Ya, kalau mau melawan itu kan melawan Tuhan, mengubah keputusan Tuhan menjadi keputusan kita. Tuhan yang kita setir volumenya. Pelan Tuhan, pelan Tuhan, pelan Tuhan. Lawan aja tuh. Saya jamin hancur. Selesai kan? Masih banyak, masih banyak. Pemain musik wajib. Masih banyak Bapak Ibu, kan ada 70 tadi ya. Besok lagi ya. Besok lagi ganti apa diteruskan? Oh teruskan, oke. Senang apa ini? Oke Bapak Ibu, silakan saat teduh sejenak. Biarlah apa yang firman Tuhan katakan hari ini menjadi rema. Apakah kita mau hidup ancur-ancuran menurut kemauan kita, atau kita mau hidup di dalam Tuhan yang Tuhan cover, karena Jehovah Jireh itu adalah Jehovah yang memenuhi semua logistik kita. Kita itu saudara dan saya, bukan saudara aja, saya juga mau. Ya, kita, saudara dan saya terpelihara. Amin. Menikmati hari demi hari karena berkat kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus mau berdoa untuk setiap umatmu, siapapun yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan kiranya menolong hidupnya, Tuhan memulihkan hidupnya,
keluarganya, anak-anaknya, pekerjaannya, penghasilan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati orang yang tetap setia. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus tetap baik, katakan amin. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kepada para petugas dipersilakan maju ke depan. Dan nanti kepada kita semua, kita bawa setiap persembahan kita lebih dulu di dalam doa. Saya minta Ike berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami akan memberikan persembahan apa yang kami punya. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang telah memberi berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kandung Gusti. Gandeng Gusti, gandeng Gusti, sampai dino, dino ini gandeng Gusti, gandeng Gusti, gandeng Gusti, gandeng Gusti, sampai dino, dino ini gandeng Gusti. Gandeng Gusti. Shalom. Untuk mengakhiri bulan Februari, ada yang ulang tahun pernikahannya? Ada ya? Siapa? Pemain drum, Mas Dimas. Ini kesempatan terakhir loh, ini minggu yang terakhir, karena minggu besok itu sudah masuk bulan yang ketiga. Silakan bicara, Mas. Saya malah lupa. Saya ingatkan, Mbak Nugra, hati-hati nih kok, lalian. Mohon maaf, saya lagi sakit gigi, jadi berbicaranya susah. Jadi agak lupa juga. Jadi saya 28 sih sempat ingat-ingat awalnya sedih kan. Udah mendekati 28 ya, jadi saya agak lupa juga kan. Itu sengaja dilupakan apa gimana itu? Enggak. Emang enggak kerasa udah mendekati. Jadi sebenarnya udah ingat sih, oh ya apa-apa. Mendekati sini lupa. Catat Mbak Nugra lah. Terima kasih. Saya ingetin sekarang. Sekarang tanggal berapa sampai Banget ter. Dan terima kasih buat ingatannya, buat ya sini yang mengingatkan saya pernah pernikahan. Minta syukur sedang melewati Ngali deh. 14 tahun mungkin sepertinya. Padahal dia yang ngerawayu tenang. Ya bersyukur aja Pak, setiap musim kehidupan saya Tuhan beserta, Tuhan baik, sungguh sangat baik. Bisa kita mungkin buat kita merasa tidak berharga, mungkin tidak layak, tidak berkenan. Tapi saya ingatkan saudara bahwa Tuhan sangat
menerima, sangat sayang, sangat cinta segala apapun kondisi kita, no matter apapun, segala apapun kondisinya. Tuhan selalu menunggu kita, selalu setia. Jadi bukan kita yang setia, Tuhan itu setia sama kita. Jadi ucapan terima kasih itu tidak akan selesai, tidak akan habis-habisnya buat Tuhan atas. Nanti lagunya yang tadi diganti ya. Apa itu? Tadi ku tetap setia. Berarti diganti ya. Kau tetap setia. Ya. Oke. Nanti Pak. Ya puji Tuhan, aku tadi juga mengingatkan bahwa ini sudah sering di setiap lagu-lagu itu pasti di soundtrack mau di hidup saya, pasti selalu setiap hari di sebuah penyembahan saya juga buat Tuhan setiap harinya kemanapun perjalanan saya. Ya, sakit gigi jadi saya bilang. Jadi berterima kasih bahwa setiap apapun itu saya bersyukur bahwa pasti saudara juga mengalami semuanya sama. Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan terima kasih, memberkati. Yang berulang tahun lagi Shalom sama Buniar. Shalom mana? Gelap yo, orang ketok rere. Tak kira sopo, gelap banget. Halo loh, Tuhan berkati ya lo ya. Ya, Shalom. Buniar ada nggak? Nggak ada. Oke, kita akan berdoa untuk keluarga Mas Dimas, Salon dan Buniar. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami berdoa untuk ulang tahun pernikahan Mas Dimas dan Mbak Nugra, juga untuk ulang tahun Salon dan Buniar. Kiranya Tuhan menolong kehidupan hamba-hambamu, anak-anakmu ini untuk menjadi orang baik yang Tuhan selalu dengar apa yang menjadi isi-isi doanya. Kayak percaya menyerahkan kehidupan keluarga anak-anakmu ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan Tuhan tolong, Tuhan berkati, berkat Tuhan yang selalu baru tiap. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini sudah mengambil janji komitmen kepada Tuhan. Ku tetap setia Tuhan. Tuhan berkati hidup umatmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malah kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati